Oke, dari sini saya akan langsung saja mengajak kalian untuk membicarakan sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Untuk sarana produksi, setidaknya ada dua yang akan kita bicarakan, yaitu bahan dan alat. Pertama, kita akan ulas bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk memulai produksi budidaya tanaman sayuran. Bahan yang pertama yang kita perlukan adalah benih atau bibit. Benih dan bibit ini berbeda ya, dimana benih itu masih berbentuk biji, sedangkan kalau bibit itu sudah berbentuk tanaman yang masih kecil, artinya dia sudah memiliki struktur tanaman yang lengkap, baik itu akar, batang maupun tunas, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh benih dan bibit. Ada benih kangkung dan benih cabai, lalu juga ada bibit cabai keriting dan bibit bunga kol. Nah, benih yang akan kita gunakan harus memiliki kualitas yang baik. Karena apa? Karena tanaman yang unggul berasal dari bibit atau benih yang juga unggul, seperti itu. Bahan kedua yang kita perlukan adalah pupuk. Pupuk ini untuk apa sih? Pupuk ini dapat kita gunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah sebagai media tanam yang kita gunakan. Ada dua jenis pupuk yang kita bisa gunakan, yaitu pupuk organik berupa pupuk kandang dan pupuk hijau, lalu juga ada pupuk anorganik, yaitu pupuk yang terbuat dari campuran bahan kimia seperti pupuk NPK, urea, KCl, dan ZA. Satu hal yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan pupuk, yaitu jika kita menggunakan pupuk kandang, sebaiknya kita gunakan pupuk kandang yang sudah matang, yang ditandai dengan warna hitam yang pekat dan tidak berbau. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya bakteri dan cendawan yang dapat merusak tanaman, seperti itu. Lalu bahan ketiga yang perlu kita siapkan adalah pestisida. Pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau yang biasa disingkat dengan OPT. Sama seperti pupuk, pestisida ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu pestisida alami atau organik dan pestisida buatan atau anorganik. Pestisida alami bisa dengan memanfaatkan tanaman sebagai bahan baku. Contoh tanaman yang bisa digunakan untuk membuat pestisida adalah daun nimba. Sedangkan untuk pestisida buatan atau anorganik juga merupakan campuran berbagai macam zat kimia yang sudah diolah di pabrik tertentu. Nah, yang keempat yaitu media tanam. Media tanam ini berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman sayuran yang nantinya akan kita budidayakan. Yang harus kita perhatikan adalah komposisi media tanaman itu sendiri yang seharusnya disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Banyak jenis-jenis media tanam yang bisa kita gunakan, diantaranya seperti arang, batang pakis, kompos, mos, pupuk kandang, sabut kelapa, sekam padi, dan humus. Jadi tidak hanya tanah ya, media tanam itu bukan berarti hanya tanah, bisa menggunakan bahan-bahan yang tadi.
Berkaitan dengan jenis media tanam, setidaknya ada dua kelompok besar media tanam. Yang pertama, media tanam bahan organik dan media tanam bahan anorganik. Untuk contoh media tanam bahan organik seperti yang bisa kalian lihat di buku paket, yang pertama ada arang sekam yang merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi. Yang kedua ada kompos. Kompos ini merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama pada kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah itu sendiri. Banyak sebetulnya bahan-bahan organik yang bisa dikomposkan, seperti limbah organik rumah tangga, kotoran atau limbah peternakan, limbah pertanian, dan limbah agroindustri. Dan keuntungan menggunakan kompos ini, yang pertama, mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan liar yang nanti dapat mengganggu tanaman sayuran kita. Dan yang terakhir, tentunya mudah didapatkan, murah, dan relatif cepat dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, media tanam bahan organik yang bisa kita gunakan adalah sabut kelapa. Namun ada satu catatan nih kalau kita ingin menggunakan sabut kelapa, di mana ketika kita menggunakan sabut kelapa sebagai media tanam, sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah. Hal ini agar menghindari sabut kelapa tersebut mudah lapuk.